guys, kembali lagi di channel aku Safa Aruf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Apa sih sistem informasi manufaktur? Bagi yang tahu boleh banget nih di komen di bawah ini. Yuk langsung saja kita mulai. Pengertian sistem informasi manufaktur. Sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya, ada istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama, ada ROP atau Reorder Point, merupakan sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang kedua, ada MRP atau Material Requirement Planning, merupakan suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga ada MRP2, yaitu suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif. Yang keempat ada JIT atau Just in Time, merupakan suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Yang kelima ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, merupakan suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM menggabungkan robotika dan cam control mesin. Selanjutnya ada penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama ada CAD atau Computer Aided Design, sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produksi manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Yang kedua ada CAE atau Computer Aided Engineering, merupakan sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Yang ketiga ada CAM atau Computer Aided Manufacturing, merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Yang keempat ada CAPP atau Computer Aided Process Planning, merupakan sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Yang kelima ada robotik, yang melibatkan pengguna robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Kemudian ada sistem informasi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis, melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Kemudian, sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Strategi pemasaran yang pertama ada produk-produk yang akan kita hasilkan. Yang kedua ada promotion, bagaimana cara kita mempromosikan produk kita, bisa menggunakan brosur, pamflet, baliho, dan lain-lain. Bisa secara online seperti Instagram, WA, Twitter, Facebook, bisa juga secara langsung. Yang ketiga ada pledge, tempat. Yang keempat ada price, harga yang kita tetapkan. Informasi pemasaran, produk yang dijual dan produk-produk yang kompetitor, cara media dan waktu promosi yang dilakukan, lokasi atau tempat menjual produk. Yang keempat, harga produk termasuk harga dari kompetitor. Penelitian pemasaran, melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran.
Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan. Cara pengumpulan datanya bisa secara survei, wawancara, mendalam, pengamatan, pengujian terkendali. Yang kedua ada data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Cara mengumpulkannya bisa melalui surat kabar, majalah, buku, dan internet. Selanjutnya ada bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada riset pemasaran atau marketing research, berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua ada informasi pemasaran atau marketing inteligensi, yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga ada pemrosesan transaksi, sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Yang terakhir ada peramalan penjualan atau sales forecasting, berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video.